Halo Sobat Ngomin, sebelum kita mulai, kita unboxing dulu. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Nah, aku sudah pakai kamera yang baru. Kita lihat hasilnya seperti apa dalam 3, 2, 1. Gimana? Lumayan ya, lebih bagus dari yang dulu ya. Oke, langsung saja kita sekarang bahas konten. Yang pertama adalah bulan April itu akan menjadi bulan yang sangat berat. Satu bulan itu kan normalnya ya 4 minggu kan ya, 4 minggu lebih sedikit. Tapi tahukah Anda, dalam bulan April kita akan punya 9 pertandingan ya. Kalau satu minggu itu ada 2 pertandingan, itu sudah berat secara berturut-turut. Ini bahkan bonus lagi 1 pertandingan, jadi 9 pertandingan Pak. Dan yang lebih agak-agak bikin ketar-ketir adalah nih, trial by fire in 3 consecutive week in 1 week after international break. Jadi setelah kita international break, ngomong-ngomong soal international break ini, sorry banget kemarin aku bikin kontennya, kenapa Bastoni nggak dipanggil timnas? Ternyata international break atau kualifikasi untuk Euro itu yang minggu depan ini. Gila, goblok banget gak sih? Aku ngerasa tidak layak untuk jadi content creator kayak gitu. Oke, itu sorry banget soal itu. Jadi yang jelas setelah international break, habis itu kita lawan Fiorentina, kemudian 3 pertandingan berturut-turut kita main di tandang. Lawan Juventus, main tandang di Coppa, kemudian melawan Salernitana, main tandang juga. Salernitana ini khusus ini, karena biasanya Inter sering ngehe lawan klub kecil di kandang lawan. Habis itu lawan Benfica, yang mungkin secara kontras bukan klub kecil ya. Saat ini kemarin aku sudah bilang gimana Benfica sedang merajai Portugal. Ngomong-ngomong, Benfica habis menang 5-1 lawan Victoria SC. Oke lah, Victoria SC bukan klub wow gitu banget, tapi 5-1 Pak. Dan Gonzalo Ramos, kalau kawan-kawan ingat, Gonzalo Ramos ini yang menyingkirkan Ronaldo di Piala Dunia lalu di timnas Portugal. Kemudian Joe Mario 2 gol. Jadi ya sudah mainnya sangat intens bulan April. Udah gitu 3 pertandingan berturut kita main tandang. Kemudian berita berikutnya adalah Kasano, gila. Ini pinter banget loh Kasano. Ada yang bilang, bang itu cuma pandit nyari sensasi aja biar ada yang ngeliput. Tapi susah Pak nggak ngeliput dia karena memang cederanya apa? Komen-komennya tuh ngehe banget, bikin tapi ini yang bikin kenapa pandit semacam Koci ini juga ngetop banget ya, karena sering dia bikin sesuatu yang kontroversial yang bikin banyak orang ngebahas. Dan inilah yang terjadi sama Kasano. Dia bilang gini, Serie A lucky to have so many teams left in Europe. Inter played terribly versus Porto. Jadi intinya dia bilang Serie A beruntung memiliki masih banyak tim yang sedang berlaga di Liga Eropa. Dia kalau di bawah itu ada Juventus, ada Roma juga, kalau nggak salah ada lagi satu tapi aku lupa. Pokoknya Inter paling banyak yang Serie A paling banyak menyisakan tim yang masih berlaga di babak perempat final Liga Champions dan Liga Eropa. Kalau Liga Conference League aku nggak tahu, nggak ngikutin. Kemudian di Champions League kan kawan-kawan tahu lah, ada Milan, ada Inter, ada Napoli. Itu katanya cuma keberuntungan semata. Bahkan dia bilang gini, Roma, Inter, and Juventus will get eliminated by weaker teams on paper. Jadi Roma, Inter, dan Juve akan dieliminasi oleh tim yang lebih lemah di atas kertas. Sebel banget. Tapi kalau melihat permainan Inter dan permainan Benfica, aku nggak berani dengan confident bilang nggak mungkin kejadi. Aku nggak berani. Kemudian Juventus, ya tahu sendirilah Juventus kayak gimana. Kemudian Roma, somehow aku agak percaya diri Roma akan melaju lagi karena
ya Mourinho memang spesialis kejuaraan kayak gini kan. Itu sih, tapi ya gitu memang nyebelin banget ini Cassano ini, dan kita kayak seolah-olah terpaksa untuk meliput apa yang dia omongkan. Karena omongannya lumayan kurang ajar gitu loh. Kemudian berita sedikit ya, Romelu Lukaku sedang berusaha keras gimana caranya supaya manajemen Inter yakin untuk tetap mempertahankan dia musim depan. Tapi aku sudah sangat pesimis karena satu, dia belum memberi kontribusi maksimal. Walaupun dia bersedia turun gaji, ini juga tidak besar kemungkinan akan membantu. Karena apa? Chelsea juga memerlukan dia untuk dijadikan alat tukar. Chelsea katanya ngebet banget sama Osimhen. Terus ada satu lagi striker mana ya? Pokoknya Chelsea ngebet sama satu striker lagi. Lupa aku, tapi ya udah, karena Chelsea aku malas juga membalas. Kemudian berikutnya adalah Marco Barzaghi. Inter Milan have moved on from Liles Jallo to Salzburg Soled as Skriniar's replacement. Aku ini kan udah bilang sebenarnya Jallo ini salah satu yang aku suka gitu, yang ini bagus nih buat Inter, tapi tampaknya Inter sudah mengalihkan perhatian, mengalihkan target karena kan lagi cedera kan, kalau nggak salah ya. Aku pernah bikin kan konten dia lagi cedera, ya sudahlah. Ciao, mungkin Inter kapok ya habis ngambil Gosens dalam keadaan cedera. Dikira dapat harga murah karena sekelas Gosens dapat cuma 30 juta. Tahu-tahu sama-sama kita sudah tahu ya. Next, aduh, lawan Juventus sekarang sudah positif. Skriniar, Bastoni dan Gosens akan absen. Aduh, sementara Juve mereka Di Maria sudah kembali, Chiesa sudah kembali, Vlahovic juga. Tapi aku tetap yakin kita pasti bisa lawan Juve gitu loh. Nanti jangan lupa ngomong-ngomong, paginya kita live reaction dong tentunya. Tapi Inzaghi juga confident. Apalagi kenapa confident? Karena lawan tim besar. Lawan tim besar somehow aku ngerasa di paruh kedua musim ini Inter, aku kok nggak takut ya kalau lawan tim besar. Itu aku bilang, aku takutnya kalau ngelawan tim kecil, apalagi tim kecil tambah main tandang. Ini yang gimana caranya nih? Apa yang terjadi dengan Inter? Oke, sebelum kita bahas pertandingan Inter lawan Juventus, aku mau mengucapkan selamat buat si Raja Singa Zlatan Ibrahimovic karena dia sudah mencetak rekor sebagai pemain tertua yang mencetak gol di Serie A. Bayangkan guys, 41 tahun. Gila, harus diakui di bidang ini memang dia top 2 jempol aku akui, walaupun aku sekarang udah nggak suka lagi sama si Zlatan ini, tapi 41 tahun Pak, ini nggak bisa kita bandingin dengan Ronaldo. Walaupun kalau kita bandingkan sekarang mungkin lebih hebat Ronaldo, tapi ya nggak bisa karena Ronaldo mainnya di Liga Arab. Masalahnya ini 41 tahun walaupun ya penalti. Dan walaupun ya kalian pasti tahu kenapa aku ketawa pasti. Tapi sebenarnya aku nggak berani ngetawain karena habis ini kita lawan Juventus, nanti takutnya kena karma, makanya aku nggak akan nyebut kenapa aku ketawa. Yang kita sama-sama udah. Oke, sekarang kita bahas pertandingan Inter lawan Juventus ya. Sorry. Semoga nggak ada supporter Milan nonton. Semoga. Oke. Inter lawan Juventus. Kita main di kandang. Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak khawatir kalau main lawan tim besar. Apalagi kita main lawan mereka di kandang sendiri. Walaupun ada 3 pemain yang absen, itu Gosens, Bastoni, sama siapa lagi satu, my god. Ya walaupun kita lagi pincang sebenarnya kan, Bastoni, Gosens sama Skriniar absen, tapi somehow aku ngerasa confident aja. Walaupun Juventus ini kan kalau kita lihat di atas kertas, skuad yang terkuat di Serie A saat ini menurutku Juventus harusnya loh. Kalau kita lihat permainan tim individu ya, kok permainan tim individu apa sih? Maksudnya kualitas individu pemain, ada Chiesa, Di Maria, kemudian siapa lagi, Rabiot, Vlahovic, striker termahal kayaknya sekarang yang baru dibeli. Menurutku kalau kita lihat value mestinya Osimhen yang termahal sekarang. Tapi yang sudah benar-benar diduitin itu kan Vlahovic, kan mereka bayar 80 juta. Kayaknya ya
itu mereka punya squad terkuat, tapi aku nggak terlalu takut. Kalau kita lihat ini prediksi starting line up, kita punya Inter Milan dengan Onana pasti. Kemudian ini bolanya kok ngawur. Kenapa Skriniar dipasang sebagai prediksi? Skriniar udah absen. Kemungkinan Darmian akan tampil di kanan, kemudian di tengah De Vrij, dan di kiri yang Acerbi. Karena apa? Karena Bastoni absen. Kemudian di wingback ya Di Marco dong. Kemudian di kanan mau nggak mau Dumfries. Karena sekali lagi loh, ini yang perlu Inter pelajari dari Dumfries adalah gimana caranya main jelek tapi menang. Atau dalam kasus Dumfries, gimana caranya main jelek tapi memberi kontribusi signifikan. Sebelumnya dia main jelek, Lautaro kasih assist ke Lautaro. Kemudian kemarin lawan Porto dia main jelek, tahu-tahu dia melakukan penyelamatan di depan garis gawang. Ini luar biasa. Ayo, harus belajar sama Dumfries. Di depan kabarnya Inzaghi akan memasang Lautaro dan Lukaku. Jadi Dzeko akan memulai dari bangku cadangan. Yang di tengah lagi-lagi sudah hampir pasti beritanya itu Brozovic akan memulai dari bangku cadangan. Jadi lagi-lagi kita akan lihat trio Hakan, Miki, dan Barella. Waduh, gimana kalau Brozovic disulap jadi gelandang tengah ya? Karena aduh aku pengen banget, tapi udahlah. Kemudian Juventus ini aku nggak tahu ya siapa yang cedera, siapa yang udah sembuh. Aku lihat dari Bolanet, prediksinya dia pakai 3-5-1-1, itu Szczesny sudah bisa main. Kemudian Rugani, Bremer, Danilo. Kemudian di depan itu ada De Sciglio, ada Fagioli, ada Locatelli, ada Rabiot, ada Kostic. Nah, kemudian Di Maria ini yang biasanya pemain sayap ini dipasang berada di belakang striker, di belakangnya Vlahovic. Gimana kawan-kawan? Kayaknya yakin ya, kalau head to head harus diakui di Serie A itu kita masih kalah sama Juventus. Dari pertandingan itu Juventus menang 86 kali, seri 45 kali, dan Inter menang 48 kali. Jadi hampir 2 kali lipat mereka lebih banyak menangnya lawan Inter. Kemudian tapi kalau kita lihat pertemuan terakhir, 5 pertemuan terakhir adalah kemarin Juventus menang 2-0. Tapi di Coppa Desember lalu Inter menang 4-2. Kemudian di Serie A musim lalu Inter menang 1-0. Kemudian di Super Coppa kita menang 2-1, dan 2021 kita seri. Jadi kalau 5 pertemuan terakhir ya kita masih unggul. Cuma kita lihat aja nanti seperti apa. 5 pertandingan terakhir Inter Milan itu menang kalah sehat. Menang kalah seri. Menang 1-0 lawan, kita dari bawah ya. 0-0 lawan Porto, kemudian 2-1 kalah lawan Spezia, menang 2-0 lawan Lecce, kalah 1-0 lawan Bologna, dan menang 1-0 lawan Porto. Ini ke belakang. Kok kalah 1-0 lawan Porto? Menang 1-0 lawan Porto. Sorry. Sedangkan Juventus justru 5 pertandingan terakhir mereka lebih bagus, karena di awal musim memang Juve terseok-seok. 5 pertandingan terakhir mereka menang kalah menang. Menang lawan Torino 4-2, kalah lawan Roma 1-0, menang lawan Freiburg di Europa League, kemudian menang lawan Sampdoria 4-2, dan menang juga lawan Freiburg 2-0. So kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir ya memang mereka lebih bagus. Cuma harus diingat juga mereka mainnya di Liga Eropa, sedangkan Inter mainnya di Liga Champion kan. Yang 0-0 lawan Porto itu kan lebih lebih tinggi bobotnya dibandingkan mereka menang lawan Freiburg. Ini aku nggak tahu bahkan Freiburg ini klub dari mana. Nah, kita sekarang lihat statistik menarik. Inter cuma menang 2 kali dalam 12 laga terakhirnya melawan Juventus di Serie A. 12 laga terakhir loh, menang 2 kali, seri 3 kali, kalah 7 kali. Gila, kalau 5 laga terakhir masih menang Inter, tapi kalau 12 laga ternyata kita kalah. Kemudian Inter cuma menang 2 kali dalam 12 laga kandang terakhir melawan Juventus di Serie A. Gila, ternyata rekor kandang kita lawan Juventus jelek juga ya. Itu ini aku baru tahu nih. Menang 2 kali, seri 5 kali, kalah 5 kali. Kemudian dalam 8 laga terakhir di Serie A, Inter kalah 3 kali.
belum ada hasil seri dalam laga kandang Inter Serie A musim ini. Jadi antara menang atau kalah, tidak ada kata seri. Tapi ini yang bagus, Inter mencatatkan 4 clean sheet dalam 6 laga kandang terakhir di Serie A. Kemudian Inter selalu menang dalam 3 laga kandang terakhir di Serie A. 1-0 lawan Milan, 3-1 lawan Udinese, dan 2-0 lawan Lecce. Kemudian Juventus menang 5 dari 6 laga terakhir di Serie A. Makanya aku bilang Juventus ini lagi bangkit sebenarnya. Tapi di sisi lain, Juventus yang selama ini terkenal pertahanannya oke, selalu gagal clean sheet dalam liga laga terakhir di Serie A. Dan soal seri juga sama. Tak ada hasil seri dalam 10 laga tandang terakhir Juventus di Serie A. Jadi aku positif banget. Nanti, bukan nanti. Besok pagi itu antara menang atau kalah. Nggak ada seri nih Inter. Kemudian yang bagus buat Juventus. Juventus selalu mencatatkan 6 clean sheet dalam 8 laga tandang terakhir di Serie A. Wow. Mereka gagal clean sheet dalam liga laga terakhir, tapi kalau main laga tandang 6 laga terakhir mereka selalu clean sheet. Ini skor yang rekor yang agak aneh sih menurutku. Tapi tetap aku yang bilang bahwa entah kenapa aku merasa kita bisa melewati Juventus. Tapi ya tetap Juventus ini musuh berat dan yakin tidak ada hasil seri antara menang atau kalah. Kalau kawan-kawan lihat sekarang Serie A tabelnya seperti ini. Ada di peringkat 1 Napoli dengan 68 poin, Inter 50 poin, Lazio itu 49 poin. Kalau kita kalah kemudian Lazio menang, kita akan disalib dengan Lazio. Tapi kalau Milan udah nggak bisa karena mereka udah kalah. So, gimana menurut kawan-kawan? Optimis atau tidak ini lawan Juventus? Jangan lupa besok dini hari kita live reaction nonton bareng Inter lawan Juventus. Dan jangan lupa juga buat kawan-kawan yang belum subscribe channel Ngomin Cabang Sepak Bola, ngomlah, buruan subscribe. Hari ini akan ada konten baru lagi. Oke, ciao guys, sampai jumpa besok dini hari. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.